Hai Sobat Gemini, apa kabar? Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang misterius dan menarik, yaitu siapa yang mungkin akan berdealing denganmu dalam waktu dekat ini, ataupun dalam bulan ini. Di depan kita ada 3 file. Silahkan pilih salah satu file yang menurut kalian paling sesuai, atau mungkin kalian akan memilih ketiga file tersebut. Gunakan intuisi kalian untuk memandu. Mari kita mulai dari file pertama. Di sini ada kartu 6 tongkat, berikutnya ada kartu 4 tongkat, kemudian ada kartu roda keberuntungan, dilanjut ada kartu 3 pedang, dan kartu terakhir ada kartu 5 tongkat. Baik, mari kita bahas. Secara umum, jika kita lihat dari energinya, kartu 6 tongkat mencerminkan semangat persaingan yang sehat dan dorongan untuk mencapai tujuan bersama. Diikuti oleh kartu 4 tongkat yang menunjukkan kestabilan dan fondasi yang kokoh dalam hubungan. Kehadiran roda keberuntungan menandakan adanya perubahan yang positif dan peluang yang menggembirakan. Namun, perlu diingat bahwa dalam perjalanan asmara ini, kartu 3 pedang mencerminkan kemungkinan adanya konflik atau ketidaksepakatan. Meskipun demikian, kartu 5 tongkat menandakan kemungkinan hambatan tersebut dapat diatasi melalui komunikasi terbuka dan kepemimpinan yang bijaksana. Jadi, secara keseluruhan, dalam waktu dekat ini, ada potensi hubungan yang penuh semangat dan kreatif, namun tetap perlu kehati-hatian dalam mengelola potensi konflik yang mungkin muncul. Kemudian, jika kita lihat dari energi orang baru atau orang lama, orang itu mungkin membawa dinamika yang segar dan penuh kejutan dalam kehidupan asmaramu. Pada awalnya, terdapat semangat persaingan dan keberanian untuk mengejar impian bersama. Sementara pada sisi lain, kestabilan dan fondasi yang kokoh tetap menjadi poin kuat dari hubungan tersebut. Meskipun demikian, ada potensi konflik atau ketidaksepakatan yang perlu diwaspadai. Namun, keberadaan peluang perubahan memberikan sentuhan positif pada dinamika hubungan. Dengan demikian, energi orang baru atau lama dapat memberikan variasi yang menarik dalam dinamika asmaramu dengan potensi keberlanjutan yang perlu dijaga melalui komunikasi dan pengelolaan konflik yang baik. Jika kita lihat dari energi zodiaknya, orang itu mungkin ada yang berzodiak api yang penuh semangat dan berani, seperti Aries, Leo, atau Sagittarius. Atau dapat mencerminkan zodiak bumi yang menawarkan kestabilan dan kepraktisan, seperti Taurus, Virgo, atau Capricorn. Sementara itu, zodiak udara seperti Gemini, Libra, atau Aquarius dapat membawa dinamika komunikatif dan sosial yang menarik. Di sisi lain, zodiak air seperti Cancer, Scorpio, atau Pisces mungkin menciptakan kedalaman emosional dalam hubungan. Dan jika kita lihat dari inisial dari nama mereka, di antaranya ada yang mungkin berinisial C, kemudian juga ada yang inisialnya H, ada yang berinisial Y, berikutnya ada inisial Q, kemudian ada S, dan terakhir ada inisialnya R. Namun, perlu diingat, ini hanya gambaran dan kemungkinan semata, dan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman pasti dalam mengidentifikasi zodiak atau inisial seseorang. Jadi, untukmu yang pilih file pertama, orang yang mungkin akan berdealing denganmu dalam waktu dekat ini, atau dalam bulan ini, tampaknya membawa semangat persaingan yang sehat, dan keberanian untuk mencapai tujuan bersama. Dinamika hubungan ini dapat mencerminkan kestabilan dan fondasi yang kokoh, namun, perlu diwaspadai terhadap potensi konflik atau ketidaksepakatan. Kehadiran peluang perubahan memberikan nuansa positif dalam dinamika asmaramu. Oleh karena itu, tetaplah terbuka dalam komunikasi dan bijak dalam mengelola potensi konflik, sehingga hubungan asmaramu dapat berkembang dengan baik dalam bulan ini. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan. Baik Sobat Gemini, mari kita lanjut ke file berikutnya. Untukmu yang pilih file kedua, di sini ada kartu si pesulap, kemudian ada kartu 1 koin, berikutnya ada kartu kematian,
Juga ada kartu ksatria pedang. Dan kartu terakhir, ada kartu ratu koin. Baik, mari kita bahas. Secara umum, jika kita lihat dari energinya, kartu si pesulap menggambarkan kehadiran keajaiban dan kreativitas dalam hubungan, memberikan nuansa yang menarik dan berbeda. Namun, kehadiran satu koin menunjukkan kemungkinan adanya fokus pada aspek material atau keuangan dalam dinamika asmara. Kartu kematian, meskipun memiliki konotasi yang intens, dapat mengindikasikan transformasi positif dan pertumbuhan baru dalam hubungan. Sementara ksatria pedang mencerminkan kemungkinan adanya konfrontasi atau perdebatan yang mungkin perlu dihadapi dengan kepala dingin dan komunikasi terbuka. Di sisi lain, ratu koin menandakan kemungkinan adanya perhatian dan dukungan yang besar dalam hal keuangan atau tanggung jawab bersama. Jadi, dalam bulan ini, hubungan asmaramu mungkin akan melibatkan perubahan, transformasi, dan keajaiban, namun tetap memerlukan keseimbangan dan pemahaman dalam mengatasi potensi konflik. Kemudian, jika kita lihat dari energi orang baru atau orang lama, orang itu mungkin membawa kehadiran yang penuh dengan keajaiban dan kekreatifan, menandakan potensi orang baru. Sementara itu, energi dari orang lama tetap menciptakan fondasi yang stabil dan kenyamanan dalam hubungan. Perbedaan tersebut dapat memperkaya dinamika hubungan, di mana kehadiran orang baru membawa semangat baru dan ide-ide segar, sementara orang lama memberikan rasa keamanan dan keakraban. Meskipun begitu, dinamika ini juga bisa menciptakan tantangan, terutama jika tidak ada keseimbangan dan pemahaman antara kebutuhan perubahan dan kestabilan. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi terbuka dan saling pengertian, agar hubungan asmaramu dapat terus berkembang harmonis, baik dengan orang baru maupun orang lama. Berdasarkan energi zodiaknya, orang tersebut mungkin berzodiak api, seperti Aries, Leo, atau Sagittarius. Atau mungkin dapat mewakili zodiak bumi seperti Taurus, Virgo, atau Capricorn. Ada juga kemungkinan zodiak udara seperti Gemini, Libra, atau Aquarius. Di sisi lain, zodiak air seperti Cancer, Scorpio, atau Pisces mungkin menciptakan kedalaman emosional dan kepekaan dalam dinamika asmaramu. Dan jika kita lihat dari inisial dari nama mereka, di antaranya ada yang mungkin berinisial G. Kemudian juga ada yang inisialnya Y. Ada yang berinisial J. Berikutnya ada inisial N. Kemudian ada X. Dan terakhir ada inisialnya P. Namun, perlu diingat, ini hanya gambaran dan kemungkinan semata, dan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman pasti dalam mengidentifikasi zodiak atau inisial seseorang. Jadi, untukmu yang pilih file kedua, orang yang mungkin akan berdealing denganmu dalam waktu dekat ini, membawa energi yang penuh transformasi dan perubahan. Dinamika hubungan ini mengandung elemen keajaiban dan kreativitas, namun juga perlu diwaspadai potensi konflik atau perdebatan yang mungkin muncul. Kehadiran orang baru atau lama dapat memberikan variasi dalam pengalaman asmaramu, dengan orang baru membawa semangat dan ide segar, sementara orang lama memberikan kestabilan dan keakraban. Melalui komunikasi terbuka dan pemahaman, kamu dapat menghadapi tantangan dan memperkuat hubunganmu. Dalam bulan ini, bersiaplah untuk perubahan positif dan pertumbuhan dalam aspek asmaramu. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan. Baik Sobat Gemini, mari kita lanjut ke file berikutnya. Untuk yang pilih file ketiga, di sini ada kartu 6 cawan. Berikutnya ada kartu 4 cawan. Juga ada kartu permaisuri. Kemudian ada kartu 7 tongkat. Dan terakhir ada kartu 9 koin. Baik, mari kita bahas. Secara umum, jika kita lihat dari energinya, kartu 6 cawan mengindikasikan kemungkinan adanya nostalgia dan kenangan indah yang dapat memperkaya hubungan tersebut. Sementara kartu 4 cawan menunjukkan ada kecenderungan untuk merenung atau fokus pada hal-hal yang mungkin belum tercapai. Kehadiran kartu permaisuri dapat mencerminkan sentuhan keanggunan dan kelembutan dalam hubungan asmaramu. Di sisi lain, kartu 7 tongkat menandakan
adanya tantangan atau perjuangan yang perlu dihadapi bersama. Namun, kartu 9 koin menunjukkan potensi hasil yang memuaskan dari upaya dan investasi yang telah diberikan. Dengan demikian, dalam bulan ini, hubungan asmaramu mungkin menghadapi dinamika emosional yang kaya, dengan perluasan kenangan, perhatian pada detail, dan kemungkinan adanya hambatan yang dapat diatasi melalui dedikasi dan kerja keras bersama. Kemudian, jika kita lihat dari energi orang baru atau orang lama, orang baru mungkin menghadirkan semangat dan perspektif segar dengan potensi untuk membuka babak baru dalam perjalanan cinta. Di sisi lain, orang lama mungkin menciptakan kenyamanan dan kestabilan, menawarkan kelanjutan dari kenangan bersama, dan komitmen yang sudah terjalin. Namun, terdapat kemungkinan adanya tantangan atau kesulitan yang harus dihadapi bersama, seperti yang tercermin dalam kartu 7 tongkat. Meskipun begitu, melalui kerjasama dan komunikasi yang baik, energi baik dari orang baru maupun orang lama dapat diintegrasikan untuk memperkuat hubungan asmaramu. Sehingga, dalam waktu dekat ini, kamu akan dihadapkan pada kesempatan untuk mengeksplorasi dinamika baru dalam hubungan atau memperdalam ikatan yang sudah ada. Jika kita lihat dari energi zodiaknya, orang itu mungkin berzodiak air, seperti Cancer, Scorpio, atau Pisces, atau mungkin berzodiak bumi seperti Taurus, Virgo, atau Capricorn, zodiak api seperti Aries, Leo, atau Sagittarius. Di sisi lain, ada zodiak udara seperti Gemini, Libra, atau Aquarius. Dan jika kita lihat dari inisial dari nama mereka, di antaranya ada yang mungkin berinisial X. Kemudian juga ada yang inisialnya S. Ada yang berinisial Z. Berikutnya ada inisial B. Kemudian ada U. Dan terakhir ada inisialnya A. Namun, perlu diingat, ini hanya gambaran dan kemungkinan semata, dan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman pasti dalam mengidentifikasi zodiak atau inisial seseorang. Jadi, untukmu yang pilih file ketiga, orang yang akan berdealing denganmu dalam waktu dekat ini mungkin membawa dinamika asmara yang kaya emosional. Dengan nuansa kenangan indah dan keinginan untuk menggali lebih dalam hubungan, kamu bisa mengantisipasi momen-momen yang memperkaya pengalaman asmaramu. Tantangan dan hambatan mungkin muncul, namun dengan dedikasi dan kerjasama, potensi hasil yang memuaskan bisa tercapai. Baik dari energi orang baru maupun orang lama, kamu dihadapkan pada peluang untuk mengeksplorasi dinamika baru dalam hubungan atau memperdalam ikatan yang sudah ada. Penting untuk tetap terbuka dan berkomunikasi dengan baik, agar hubungan asmaramu berkembang secara positif dalam bulan ini. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan. Jadi Sobat Gemini, kita telah menjelajahi 3 file kartu yang masing-masing menggambarkan potret unik mengenai siapa yang mungkin akan berdealing denganmu dalam waktu dekat ini. Dari energi kartu-kartu tersebut, kita merangkai gambaran hubungan asmara yang kaya akan perubahan, nostalgia, dan pertumbuhan. Orang baru atau orang lama, keduanya membawa dinamika yang berharga untuk ditemukan dalam kehidupan cinta. Sebagai penutup, ingatlah bahwa keberhasilan sebuah hubungan tidak hanya terletak pada kartu yang dihadirkan, tetapi juga pada komunikasi yang terbuka, pemahaman, dan dedikasi untuk bersama-sama menghadapi setiap tantangan. Semoga petunjuk dari tarot membawa inspirasi dan panduan positif dalam perjalanan asmaramu. Selamat menjalani bulan ini dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian dalam hubunganmu. Saya Tasya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam bahagia dan damai selalu.